Shalom, selamat pagi buat anak-anak kelas 3. Apa kabar hari ini? Semuanya baik? Puji Tuhan. Walaupun kita belajar jarak jauh, tidak apa-apa. Kita akan belajar di tahun ini, tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021. Kita akan memulai pelajaran kita bab 1, yaitu Tuhan menciptakan iklim. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita mendengarkan pujian ini. Bagi yang belum tahu, silakan belajar mengikuti lagu ini. Yang sudah tahu, silakan bernyanyi bersama-sama. Puji Tuhan, lagu yang sangat indah. Bagaimana kita melihat dijelaskan di lagu itu urutan penciptaan yang Tuhan lakukan selama 6 hari. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali walaupun jarak jauh untuk bisa belajar bersama-sama. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita ambil buku pelajaran kita dan Alkitab. Buku dan Alkitab.
Sekarang buka Alkitabnya, Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 10. Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan dibaca dan close videonya dulu. Sudah di close? Oke, silakan baca. Baik, setelah dibaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 10, sekarang buka kitab Matius 8. Kitab Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Silakan di close videonya. Baik, setelah kita membaca kitab Kejadian tadi, di sana dijelaskan bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta ini selama 6 hari. Ya, selama 6 hari. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang, dan Allah memisahkan siang dan malam. Ya, pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Ya, tadi sesuai dengan lagu yang tadi ya. Pada hari ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Seperti apa tumbuh-tumbuhan itu? Ya, yang ada di sekitar kita. Pohon-pohonan ya. Contohnya pisang, mangga, kelapa, apalagi ya, belimbing. Ya, yang ada di sekitar sekolah kita itu bisa kita lihat ada pohon, kaktus ya. Ada di sekitar kita, ada bunga, kembang. Ya. Itu Tuhan ciptakan pada hari ketiga. Sedangkan pada hari keempat, Allah menciptakan bulan dan bintang, benda-benda penerang di langit. Itu bisa kita lihat di malam hari kalau cuaca lagi baik, tidak berawan. Jadi bisa kita lihat malam hari ke atas ada bulan dan bintang. Pada hari kelima, Allah menciptakan binatang. Ya, binatang-binatang di darat seperti singa, harimau, kucing. Ya, Tuhan ciptakan pada hari kelima. Pada hari keenam, Allah menciptakan manusia. Siapa yang ingat? Manusia pertama Tuhan ciptakan namanya siapa? Pelajaran kelas 1 dan kelas 2. Ya, Adam dan Hawa. Adam itu adalah laki-laki, sedangkan Hawa adalah perempuan. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Ya. Pada hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Nah, setelah kita belajar tentang hari penciptaan itu, sekarang kita melihat bagaimana Allah berkuasa atas iklim. Ya. Allah yang menciptakan semua iklim ya, atau musim ya yang ada di muka bumi ini. Contohnya yaitu panas dan dingin. Panas itu contohnya kalau kita pergi ke Israel, di sana kalau musim panas itu di bulan-bulan ini sekarang udah mulai panas, ini udah panas di bulan Juli, apalagi di Agustus sudah panas sekali di sana. Ya. Tapi kan ada musim dinginnya juga. Nanti di mulai bulan Oktober, November, Desember, Januari itu musim dingin, bahkan ada salju di atas Gunung Hermon itu. Ya. Terus apalagi kemarau. Ada kemarau. Ya, di Indonesia ini ada kemarau. Itu tidak ada hujan. Semi ya, menjelang musim dingin itu tidak ada di Indonesia. Terus musim gugur. Setelah musim dingin ada musim gugur. Daun-daunan berjatuhan semuanya itu. Terus ada musim hujan. Ini ada di Indonesia. Ya, setelah kemarau ada musim hujan. Nah, kalau musim dingin ada nggak di Indonesia? Tidak ada. Tapi ada nggak salju di Indonesia? Ada salju di Indonesia. Di mall? Tidak di mall. Asli, itu alam. Tuhan yang menciptakan. Kalau di mall kan dibuat manusia dengan alat. Kalau tidak ada listrik dia nggak bisa. Tapi ini alam, di Indonesia ada saljunya. Di mana? Ada di Papua, di atas Gunung Jayawijaya itu ada saljunya, sampai sekarang masih ada. Dari zaman purba itu sudah ada saljunya di sana. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh musim yang ada di muka bumi ini. Masih ada yang lain? Ada.
tergantung di negara mana dulu, ya. Itu adalah contoh musim yang ada di dunia, kok Indonesia ya, di dunia. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Tuhan berkuasa atas musim dan gejala alam. Ya, Tuhan berkuasa atas musim dan gejala alam. Dari kitab Matius yang sudah dibaca tadi, Yesus berkuasa atas badai. Ya, Yesus berkuasa atas badai. Kok bisa? Iya, karena Yesus adalah Tuhan. Ya, angin ribut diredakan. Apalagi bahkan angin topan pun tunduk atas perintah Yesus. Kalau kita mengingat lagi yang kita baca, ketika itu Yesus sedang ada di perahu. Yesus mau nyebrang di seberang ladau ke Kapernaum. Danau Galilea, ya. Di situ Yesus mungkin kecapean kali sedang mulai satu harian, dia tertidur di buritan kapal. Ya, di buritan kapal. Murid-muridnya melihat bahwa tiba-tiba ada angin badai, topan, terus petir yang kencang sekali. Semua gelap, tiba-tiba gelap semuanya. Karena apa? Pekerjaan iblis, ya. Terus murid-muridnya melihat bahwa mereka akan tenggelam. Mereka baru ingat, Yesus ada bersama dengan kita. Ayo kita bangunkan ya. Yesus ada tertidur. Mereka bilang, Guru, tidak pedulikah engkau terhadap kita bahwa kita mau celaka nih? Ya, mungkin bahasa begitu. Guru, tolong kita, bahwa kita mau mati nih. Kalau enggak kita akan tenggelam ini. Gitu bahasanya kira-kira. Yesus bangun, dia berdiri. Yesus hanya mengangkat tangannya dan bilang, diam dan tenanglah. Langsung angin topan itu pun diam, angin ribut diam, yang gelap itu tiba-tiba awan yang gelap itu pergi dan terang. Sampai murid-muridnya pun kaget. Wah, ini luar biasa sekali ini. Angin ribut pun bisa diredakan. Bahkan angin topan semua diam sama dia. Ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas alam ini. Karena dia adalah Tuhan. Ya, Yesus berkuasa atas alam raya ini. Semua yang kita lihat ini, baik itu bintang, matahari, Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Tuhan yang mengatur cuaca, Tuhan yang mengatur musim hujan, Tuhan yang mengatur musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Tuhan yang ngatur semuanya. Manusia hanya bisa menikmatinya. Ya. Jadi manusia tidak berkuasa untuk mengatur itu semuanya. Yesus yang mengatur semuanya. Makanya kita melihat ketika angin ribut datang, murid-muridnya hanya bilang, tolong gitu. Mereka tidak bisa, angin ribut diamlah, nggak bisa. Kalau Tuhan tidak beserta mereka, ya, kalau Tuhan tidak beserta mereka, atau Tuhan tidak memberikan kuasa atas mereka, tidak bisa. Tapi bisa nggak kira-kira manusia? Bisa, ya. Bisa kalau mereka berdoa, Tuhan tolong kami, ini masalah kami besar, Tuhan tolong kami. Mungkin ada masalah keluarga kita, ya, papa mama kita punya masalah atas pekerjaan, atas penyakit yang dialami keluarga kita minta tolong. Bisa nggak disembuhkan? Bisa, asal Tuhan berserta kita, ya. Kita percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, ya. Nah, Tuhan juga yang menciptakan siang dan malam. Yang kita ada malam hari kita tidur, Tuhan yang menjadikan itu. Siang pun Tuhan yang menjadikannya, yaitu matahari, bulan, dan bintang, ya. Tuhan juga yang menjadikan hujan. Tuhan juga yang menjadikan hujan tadi yang Bapak jelaskan, ya. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, ingat, tetap berdoa supaya COVID-19 ini cepat selesai dan ada obat untuk bisa menyembuhkan orang-orang yang kena COVID-19, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.